kenalnya nggak sengaja sih. Ada satu event yang aku datang ke eventnya Mama Gigi. Terus dia juga lagi ketemuan sama sahabatku, bukan untuk urusan yang sama. Jadi udah, tapi nggak. Halo Selebtubers, balik di channel Selebtub TV. Apa kabar semua? Kali ini gue mengupdate berita terhits dari para selebritis yang harus banget kalian kepoin. Sebelum kita lanjut, di subscribe dulu guys. Perayaan momen di hari ulang tahun tentu akan identik dengan tradisi tiup lilin, yang dimana manusia di dunia akan merasa senang jika mendapat kejutan atau surprise dari orang-orang terkasih. Perayaan hari ulang tahun pun tak pernah memandang usia, mulai dari usia muda sampai usia tua. Dalam sebuah ajaran di berbagai agama, hari ulang tahun adalah bentuk sukacita dan mengucap syukur, lantaran masih diberi kesempatan untuk bisa bernafas. Perayaan ulang tahun yang berlebihan seperti berpesta dan menghamburkan uang harus dihindari ya guys. Sejarah penambahan lilin di atas kue ulang tahun merupakan tradisi sesembahan bangsa Yunani, yang dimana lilin sebagai refleksi cahaya bulan dan kecantikan, yang mengartikan sebagai awal kehidupan baru yang lebih bersinar. Awal perayaan ulang tahun merupakan perayaan untuk kaum raja maupun para dewa. Namun kini perayaan ulang tahun bisa dirayakan bagi semua orang. Tak hanya melihat dari segi tradisi saja nih, perayaan ulang tahun pun tentu tidak ada kaitannya dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Lantaran setiap manusia harus nantiasa selalu dekat sehari-harinya dengan Sang Pencipta. Seperti penyanyi dari jebolan ajang pencarian bakat Gisela Anastasia nih guys, yang menjadi sorotan banyak warganet. Pada tanggal 16 November lalu, ibu satu orang anak ini baru saja diberikan surprise oleh kekasih barunya Rina Sudarjo nih guys, yang pun kini genap berusia 32 tahun. Di usia barunya kini ia merasa bersyukur lantaran bisa bertemu dengan sosok lelaki idamannya nih. Wah, selamat ya Gisel, semoga bisa ke jenjang yang lebih serius ya. Lagi olahraga gitu. Iya, aku emang pernah juga berapa ya, tahun 2019 bikin tema ulang tahun, tapi waktu itu kan bikin sendiri dan malam-malam lain konsepnya. Kalau ini kayak dari teman-teman, kayak kenapa sih mesti olahraga gini? Dandanannya warna-warni gitu katanya, karena kalau mau bikin cantik-cantik biasa aja, udah sering dandan yang benar katanya gitu, kata teman-teman. Jadi didandaninnya aneh gitu sama mereka, tapi ya lucu sih. Seperti apa sih Kak? 32 tahun, sebenarnya kalau mau dipikir-pikir sebenarnya kayak seperti ulang tahun biasa aja, tapi kan setiap waktu yang dikasih, setiap hari yang dikasih, hari yang baru itu berkah ya, berkat lah gitu. Jadi apalagi bisa nyampe di usia yang baru. Kalau dulu aku orangnya paling pasti ulang tahun, ya udahlah ulang tahun aja gitu, kayak malu untuk celebrate hidup juga, karena kayak mungkin belum melakukan yang paling baik gitu, jadi kayak masih banyak merasa kurang. Tapi kalau sekarang di kehidupan yang baru ini, terutama sekarang makin bersyukur, makin kenal Tuhan dan semua kebaikannya. Jadi dikasih usia baru tuh kebalikannya, justru kayak seneng banget gitu, kayak makin memaknai, jadinya lebih kayak seneng ya, dikasih kesempatan, dikasih orang-orang di sekitar yang baik, yang sayang sama kita, yang peduli gitu, yang pokoknya semuanya jadi hal kecil apapun jadi disyukuri gitu. Terutama apalagi usia yang baru gitu. Jadi dari tadi pagi isinya cuman bersyukur mulu, nangis apa juga karena bersyukur. Udah aku disurprisein sama teman-teman tadi. Itu perasaannya gimana tuh Kak? Sebenarnya udah pesen jangan disurprisein aneh-aneh, kan kayaknya cuman 32 juga gitu, bukan ulang tahun yang genep-genep gitu maksudnya kan. Masa tiap tahun mau disurprisein mulu, kesian. Cuman ternyata mereka emang tetap aja, makanya seneng, kayak lucu ya, teman-teman tuh ternyata segitu pedulinya gitu, segitu sayangnya. Dari Gempi dapat surprise mungkin? Dari Gempi kalau dia biasa, dia kan si paling heboh ulang tahun. Jadi dari pagi udah ngasih kue, ada gambar mukanya sama temen-temennya si GGS yang bertiga itu. Terus sama kue dari Alma,
gambarnya itu earphone aku, tulisannya jangan hilang lagi ya karena story ini kayak udah hilang 3 gitu. Apa sih mungkin? Iya pasti kayak ini martabak pakai apa Wisman ya spesial ya. Keju pakai coklat. Jadi pasti setiap ulang tahun pasti spesial kan, kayak aku bilang tadi. Plus lagi tahun ini ditambah lagi memang ada apa ya, mungkin ada musim baru, ada season baru yang di hidup aku gitu. Jadi pastinya semuanya nggak cuman aku tapi sama teman-teman semua, sama keluarga, we're so excited dengan musim ini gitu. Jadi seru sih tadi sih, kelihatan banget gitu semuanya bener-bener sukacita gitu, celebrate kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku di 32 tahun. Tak hanya kabar bahagia lewat surprise ulang tahunnya aja nih. Usai hubungannya kandas dengan Wijin atau Wijaya Saputra, akhirnya penyanyi 32 tahun ini menemukan dambatan hatinya nih guys. Ia pun tak sungkan-sungkan untuk menceritakan awal mula bertemu dengan sang kekasih hati. Meski sang kekasih sudah menginjak kepala 4, namun rupanya Rino Sudrajat masih terlihat tampan dan gagah ya guys. Tak hanya berparas tampan aja nih, Rino merupakan salah satu dari keluarga konglomerat. Meski selalu dekat dengan pria-pria tampan, namun wanita berambut pendek ini belum juga mau melangkah ke jenjang yang lebih serius nih guys. Meski sang kekasih terlihat dekat dengan anak sematawayangnya Gempi, namun ia merasa sedih dan iba dengan kondisi sang anak, lantaran ia takut mengganggu psikologi sang anak. Di sisi lain, Giselle pun menyebut, Gempi merupakan anak yang mudah berbaur dengan siapapun lelaki yang dekat dengan Giselle. Ini tuh kenalnya nggak sengaja sih. Ada satu event yang aku datang ke eventnya Mama Gigi. Terus dia juga lagi ketemuan sama sahabatku, bukan untuk urusan yang sama. Jadi tapi nggak ada apa-apa waktu itu, lama. Udah lama gitu baru nyambung lagi, aku juga lupa karena apa. Terus pas ngobrol-ngobrol itu pertamanya ngobrolnya di Instagram gitu. Udah emang kebetulan aku juga lagi nggak sama siapa-siapa gitu. Emang kebetulan sebelumnya juga emang selalu berdoa sih, kan gimana pun kayak pasti pengen punya temen pasangan yang capek kan kalau harus kayak ngapa-ngapa, maksudnya kayak mesti ganti gitu kan agak capek ya, mengenal orang baru lagi, penyesuaian lagi, belum lagi sama keluarganya lagi gitu. Hidupnya kayak udah rumit gitu, kayak pengennya yang ini dong, yang udah dong gitu, dengan segala kriterianya, yang cinta Tuhan dong gitu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Terus tiba-tiba nyambung, terus semua kriterianya yang aku bilang persis semuanya itu ada. Oh sudah gitu. Apa yang membedakan Rino dengan pria-pria sebelum Kak Giselle nih Kak? Itu sih yang tadi aku sebut sih, mungkin lagi berada di season yang sama aku, musimnya sama. Kerinduannya untuk punya relationship pribadi sama Tuhannya itu lagi sama aku, lagi bener-bener lagi pengen mendekatkan diri. Jadi pas aku berdoa pengen punya pasangan yang seperti itu, kebetulan ternyata pas Usut punya Usut, kita udah ngobrol kemarin udah kenal ini, ternyata di waktu yang sama dia itu di sana juga lagi mendoakan pengen pasangan yang bisa wanita yang godly, yang bisa sama Tuhan itu nggak sekedarnya doang gitu-gitu. Jadi kayak nyambung gitu, ternyata keinginannya sama, makanya terus kok lucu bisa ketemu gitu. Udah ada pembicaraan yang serius belum sih, apa masih jalani dulu aja gitu? Pastinya pengen ada yang lebih dari sekedar jalanin aja kan, lu udah nggak muda juga. Cuman gimananya ya nggak berani ini juga, nggak berani ngomong banyak juga sekarang. Gempi mah udah Gempi tuh agak lainnya sama anak-anak lain kayaknya ya, tapi ya tetap sih aku pantau segala perkembangannya. Kalau misalnya orang-orang di Instagram banyak kayak kasihan ya Gempi gini. Well ya bener sih, kalau secara psikologi mungkin nggak ideal gitu, tapi puji Tuhan anaknya tuh pengertiannya besar, dan aku juga selalu menyampaikan semuanya dengan bahasanya dia. Jadi so far sampai sekarang Gempi happy aja, full of love,
nggak kekurangan suatu apapun yang sampai mengganggu perkembangannya dia. Terus so far tanggapannya juga baik, bisa main dah. Gaby mah cepet, gampang nyender, anaknya kayak gampang main bareng. Kayak awal-awal sih pasti kan, misalnya apa kayak mama ya, mama gitu ya, tua lah anaknya gitu. Tapi ya kan dijelasin terus dia kayak yang udah, sekarang juga dia bisa, malah dia senang karena kebetulan dia manggilnya Uncle Nono. Kebetulan si omnya, si uncle-nya juga diajak main mau gitu, nurut aja gitu, jadi dia happy aja. Kita doakan ya guys, agar hubungan Giselle dengan Rino bisa segera ke jenjang yang lebih serius lagi nih. Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan kalau suka videonya boleh banget di share. Bagi Sabtubers yang ingin idolanya kita bahas, boleh banget komen di kolom komentar. Sampai jumpa, bye-bye.